pagi Ibu Bapak yang ada di rumah, Miss Dancer serta seluruh siswa terkasih SMA Kristen Terang Bangsa. Mari kita mulai devotion pagi ini, kita naikkan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sebelum itu mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu itu yang terus ajaib, yang terus ada di samping kanan kiri kami Tuhan, yang terus melingkupi kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku
itu Tuhan tertular untuk hidup setiap kami Tuhan. Biar kesetiaan-Mu Tuhan yang terus membuat kami bisa belajar Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, biar Kau yang buat kami menjadi setia untuk dengar firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini sebelum kita mau devotion harian, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ketika Tuhan boleh memberkati kami semua tidur dari malam, bangun pada pagi hari ini, dan sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah secara pribadi dan celikan kebenaran, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang kita lakukan adalah kita mau ayat hafal dulu, ya. Kita mau menghafal ayat hafalannya di minggu ini, diambil dari Lukas 19 ayat 8. Apa itu? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu untuk ayat hafalannya. Untuk hari ini tema yang akan saya berikan adalah Yesus versus Marvel and DC. Ayatnya diambil dari mana? Ayatnya diambil dari Filipi 2 ayat 9-11. Silakan dibuka Alkitab atau Alkitabnya, saya bacakan ya. Filipi 2 ayat 9-19 bunyinya demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa ya, kalau kita melihat bahwa Allah Bapa itu benar-benar meninggikan Tuhan Yesus. Buktinya bagaimana? Buktinya Tuhan ditinggikan di atas bumi, tapi juga di bawah bumi loh, plus di atas langit. Bahkan semua lidah mengaku, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah Tuhan adalah seorang sosok superhero yang luar biasa buat kita, orang yang pribadi yang sangat luar biasa? Pernah nggak kalian tuh mengidolakan atau mengagumi sosok superhero yang selama ini kalian lihat di film-film itu loh? Kira-kira siapa namanya? Mungkin Superman, kalau enggak Wonder Woman, Batman, atau mungkin Iron Man, atau kalau enggak Captain America, atau mungkin Thor. Lalu kira-kira apa sih yang membuat kalian tuh begitu sangat mengidolakan mereka, bahkan mengagumi mereka, bahkan mungkin punya pernak-perniknya mungkin di rumah ya? Kira-kira alasannya apa? Pasti setiap kalian akan memiliki pendapat yang berbeda-beda satu sama lainnya, karena sudut pandangnya juga berbeda juga. Nah, sekarang kita mau belajar superhero. Kalau dilihat dari sudut pandang Alkitab, apa ya? Siapa ya? Dan mengapa? Kalau kita melihat di Filipi 2 ayat 9-11 tadi, superhero-nya tentu adalah Tuhan Yesus. Karena semua yang ada di dunia ini, bahkan di bumi pun, itu di atas kuasanya Dia. Nah, kita mau tahu alasan pertamanya mengapa sih kok Yesus begitu wow, sehingga dia layak menjadi superhero yang harus kita kagumi. Yang pertama, kita belajar dia adalah pribadi yang dapat melakukan mujizat. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di Lukas 7 ayat 22. Bunyinya, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kira-kira ada nggak ya superhero di Marvel dan DC itu kayak gitu? Ada, Sir. Siapa? Dr. Strange. Oh, Dr. Strange ya? Bisa nggak dia melakukan mujizat? Bisa sih. Dia melakukan mujizat dengan sihirnya, dan dia pun bisa melakukan mujizat karena dengan bantuan sihir apa? Eyes of Agamotto, yaitu tanda yang hijau yang dia pakai, kalung yang dia selalu bawa itu loh. Tanpa itu dia jadi manusia biasa, dia bukan seorang penyihir. Dan Dr. Strange tidak mampu membangkitkan orang mati.
jelas jauh sekali dengan Tuhan Yesus, lebih daripada Dr. Strange. Alasan yang kedua, karena Yesus adalah pribadi yang memberikan kelegaan. Ayatnya dari mana? Dari Matius 11 ayat 28. Bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Masih ingat nggak tokoh superhero Thor? Lihatlah ketika Thanos menghilangkan setengah populasi semesta. Jadi dia melakukan genosida besar-besaran waktu itu ya, di film Endgame. Thor frustasi dan dia melampiaskan kesalahannya dengan apa? Dengan dia bermain-main, dia bermalas-malasan, dia mabuk-mabukan, sehingga badannya menjadi besar sekali. Dia jadi gemuk waktu itu. Kenapa? Karena dia bebannya begitu berat. Teman-temannya setengahnya hilang semua karena Thanos. Sekarang kita bandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan seperti itu. Dia dalam kondisi berat pun kita diberikan kelegaan dan dia tidak lari dari namanya kenyataan. Bedanya itu dengan Tuhan Yesus. Alasan yang ketiga, pribadi yang mati dan bangkit untuk semua orang, itu Yesus. Dari mana ayatnya? 2 Korintus 5 ayat 15. Silakan dibaca ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ingat tak ketika kalian melihat film Superman? Di film Batman versus Superman, Superman mati kan waktu itu, dan kemudian dia bangkit lagi. Pertanyaannya gini, apakah Superman bangkit sendiri? Tidak. Ternyata dia dibangkitkan oleh teman-temannya di dalam kumpulan Justice League. Jadi mereka sepakat kumpul bareng untuk membangkitkan Superman, dan mereka membangkitkannya pun dengan bantuan namanya adalah Mother Box. Ya, jadi Superman dibangkitkan dengan Mother Box. Terus tujuannya apa Superman dibangkitkan? Ternyata Superman dibangkitkan agar bisa mengalahkan musuhnya. Siapa dia? Stephen Wolf, yang sama-sama juga dari keturunan bangsa Krypton. Jadi Superman bangkit itu dibantu, dan tujuan dari kebangkitan dia untuk mengalahkan musuh. Sedangkan Tuhan Yesus berbeda, dia bangkit sendiri. Kemudian dia bangkit tujuannya untuk menebus dosa umat manusia. Jelas beda sekali dengan Superman. Yang keempat, sekarang kita belajar bahwa Yesus adalah anak Allah, pribadi yang menghapus dosa manusia. Ayatnya ada di Yohanes 1 ayat 29. Bunyinya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Siapa yang nggak kenal dengan namanya Tony Stark? Dialah orang yang dibalik zirah besi Iron Man. Dia dilahirkan di dalam keluarga yang kaya raya. Dia punya usaha militer yang begitu maju. Dia orang yang ganteng, rupawan, wow, sangat diidolakan sekali. Dialah orang yang mencetuskan ide untuk membalikkan waktu sehingga para Avenger itu bisa mengulang kejadian yang sama untuk mengalahkan Thanos. Dia punya ide yang brilian sekali. Dia orang yang cerdas dan dia mampu menyelamatkan bumi dengan cara demikian. Tetapi kenyataannya dia nggak bisa mengelak dengan yang namanya kematian. Bahkan dia mati di tangannya Thanos. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Yesus. Dia bukan hanya menyelamatkan dunia loh, tapi dia menyelamatkan seluruh alam semesta yang ada. Beda dengan Iron Man. Kalau Yesus mati dan bangkit, Iron Man mati. Sekarang kita mau belajar alasan yang kelima. Kenapa kok Yesus adalah superhero yang hebat? Karena dia selalu ada buat kita. Dari mana ayatnya? Silakan dibuka di Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan yang menyertai Musa seumur hidup Musa itu juga berlaku untuk Yosua. Tuhan memberikan janji itu. Bahkan Tuhan bilang tidak akan meninggalkannya. Artinya setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada,
Tuhan ada di sisi kita. Sekarang kita lihat, bandingkan dengan Batman. Batman hanya muncul ketika malam hari loh ya. Dan dia muncul ketika bat sinyal itu dinyalakan, lampu sorot dinyalakan dan mengenai awan-awan. Bentuknya kelelawar gitu. Baru dia muncul. Dan itu pun dia hanya ada di satu area, yaitu di kota Gotham. Gak bisa yang lain. Bandingkan dengan Tuhan Yesus, kita di tempat jauh pun, dimanapun kita berada, dia selalu ada di dalam hati kita. Tidak pernah jauh, tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekarang kita ngerti, ternyata superhero yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau begitu, harusnya kita mengidolakan, kita mengagumi Tuhan Yesus lebih dari semua superhero Marvel dan DC yang selama ini kalian lihat. Mungkin kalian punya pernak-pernik dari superhero yang kalian punya, tetapi Tuhan Yesuslah superhero sejati yang harus kalian idolakan dan kagumi dan selalu kalian pikirkan setiap harinya, sehingga ketika kematiannya di kayu salib tidak pernah menjadi sia-sia, karena kalian ngerti dialah idolamu. Buktinya apa ketika kalian mengidolakan Tuhan Yesus? Belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan mandiri, sekalipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Mungkin sarana prasarana kalian tidak maksimal, tetapi perjuangkanlah hal itu, karena pendidikan itu nomor satu yang akan mengubah kehidupan nanti kalian. Nah, ketika kalian mengerti kebenaran hal itu, pasti kalian akan semangat untuk belajar. Kenapa? Karena tidak ingin kematian Tuhan Yesus itu menjadi sia-sia, sehingga kalian bisa berdampak buat masyarakat, bahkan buat bangsa ini sampai kepada bangsa-bangsa. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian terapkan, aplikasikan mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri berbicara, celikalah kebenaran itu sehingga kebenaran itu akan mengubah hidup kami, dan hidup kami akan lebih berdampak lagi buat masyarakat, buat bangsa, dan buat dunia ini. Berkati setiap anak-anak hari ini akan belajar dari pagi sampai siang nanti. Berkati, berikan mereka kecerdasan lebih, kepintaran lebih dalam menangkap setiap mata pelajaran yang ada, dan berikan semangat antusias ketika belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.